mahasiswa yang saya hormati, kita kembali lagi belajar bersama dengan mata kuliah Hukum Tata Negara 2. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sistem presidensial. Ada dua pokok bahasan nanti yang akan kita bahas di dalam materi ini. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang sistem presidensial secara umum. Terus kemudian nanti di bagian kedua, di video selanjutnya, nanti kita akan membahas tentang sistem presidensial di Indonesia. Oke, kita memulai dengan membahas tentang sistem presidensial secara umum gitu ya. Apa itu sebenarnya sistem presidensial? Sistem presidensial itu secara umum dipahami sebagai sistem pemerintahan di mana pihak eksekutif berada di luar pengawasan parlemen atau badan legislatif. Jadi ini sebenarnya kebalikan dari sistem parlementer, di mana dalam sistem parlementer itu presiden sebagai kepala pemerintahan dia berada di bawah pengawasan atau di bawah kontrol dari lembaga legislatif. Makanya kemudian beberapa ahli misalnya J.F. Strong itu menyebut sistem presidensial ini sebagai non-parliamentary executive atau pemerintahan non-parlemen atau a system president government atau sistem pemerintahan presiden. Ada juga yang menyebut presidential government, misalnya Whitman and Weiss itu menyebut sebagai the president government atau pemerintahan oleh presiden. Nah, menurut Strong, ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensial itu ada 4. Yang pertama, di samping mempunyai kekuasaan sebagai kepala negara, dalam sistem presidensial itu presiden juga berkedudukan sebagai kepala pemerintahan. Jadi di dalam sistem presidensial itu presiden memiliki 2 peran sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Ini berbeda dengan sistem parlementer di mana dalam sistem parlementer itu antara kepala negara dengan kepala pemerintahan itu merupakan 2 posisi atau 2 jabatan yang berbeda. Presiden sebagai kepala pemerintahan itu di bawah parlemen, sedangkan kepala negara itu tidak di bawah kontrol parlemen. Yang kedua, ciri dari sistem presidensial itu adalah presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dia dipilih langsung oleh rakyat. Atau di beberapa negara lain, misalnya di Amerika, itu dia dipilih oleh electorate gitu, atau perwakilan-perwakilan yang ditunjuk di setiap daerah yang dia mewakili rakyat dalam memilih presiden. Tapi di banyak negara dilakukan pemilihan langsung. Yang ketiga cirinya adalah presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif. Jadi dalam sistem presidensial ini biasanya terjadi atau diberlakukan sistem pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, yudikatif. Ya, jadi presiden itu dalam sistem pemerintahan presidensial secara teoritik dia tidak memegang kekuasaan membentuk perundang-undangan atau membentuk undang-undang. Yang keempat, cirinya adalah presiden tidak dapat membubarkan parlemen dan sebaliknya juga biasanya parlemen tidak bisa memberhentikan presiden. Dan biasanya presiden dipilih untuk masa jabatan yang tetap, bisa 5 tahun, bisa 4 tahun dan sebagainya. Ciri-ciri lain dikemukakan salah satunya oleh Whitman dan Weiss. Itu ciri-ciri sistem presidensial itu it based upon the separation of powers principle. Jadi hampir sama dengan yang dikemukakan Strong tadi, bahwasanya sistem presidensial itu biasanya diikuti oleh penerapan prinsip pemisahan kekuasaan. Yang kedua, cirinya adalah the executive has no power to dissolve the legislative, nor must he resign when he lost the support of the majority of its membership. Artinya eksekutif tidak punya kekuasaan untuk membubarkan parlemen atau lembaga legislatif, tetapi sebaliknya presiden tidak akan kehilangan kekuasaan jika dia kehilangan dukungan dari parlemen. Yang ketiga, there is mutual responsibility between the president and his cabinet. The latter is wholly responsible to the chief of executive. Jadi
ciri ketiga dari sistem presidensial ini adalah kabinet tidak bertanggung jawab kepada parlemen, tetapi kabinet bertanggung jawab kepada presiden. Ciri yang terakhir, eksekutif atau chief of executive is chosen by the electorate atau dipilih langsung oleh rakyat. Jadi antara Whitman dengan Strong sebenarnya mengidentifikasi sistem presidensial ini hampir sama. Banyak ahli yang menyebut bahwasannya salah satu role model dari sistem presidensial yang paling kuat itu ada di Amerika. Jadi Amerika itu menjadi role model dalam sistem presidensial. Di Amerika sendiri sistem presidensialnya itu ada beberapa karakter gitu ya. Yang pertama, presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif tunggal di Amerika. Terus presiden adalah penyelenggara pemerintahan yang bertanggung jawab di samping berbagai wewenang konstitusional bersifat progresif yang lazim melekat pada jabatan kepala negara. Yang ketiga, presiden tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat atau kongres karena itu tidak dapat dikenai mosi tidak percaya. Presiden tidak dipilih dan tidak diangkat oleh kongres tapi dipilih langsung oleh rakyat walaupun secara formal dipilih oleh electoral college. Jadi karena Amerika tidak menerapkan sistem pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat. Yang berikutnya, presiden mangku jabatan 4 tahun, jadi ada fix term yang didesain untuk jabatan presiden. Kemudian yang terakhir, ciri presidensial di Amerika itu, presiden dapat diberhentikan dari jabatannya hanya jika melalui mekanisme impeachment dengan dasar tuduhan dia melakukan pengkhianatan, rasuah atau melakukan kejahatan serius tertentu. Sistem presidensial ini sekarang cukup banyak dianut di berbagai negara, tetapi sistem presidensial ini sama dengan sistem parlementer mempunyai kekuatan dan kelemahan. Apa kekuatannya? Sistem presidensial ini bisa mendorong tumbuhnya stabilitas pemerintahan karena adanya jaminan dari masa jabatan presiden. Yang kedua, melalui sistem presidensial, ketika presiden dipilih langsung oleh rakyat itu dianggap lebih demokratis dibanding dalam sistem parlementer di mana presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat, tapi presiden dipilih oleh parlemen. Kemudian kekuatan yang ketiga itu dalam sistem presidensial itu karena umumnya diiringi dengan pemisahan kekuasaan yang jelas, trias politika, maka prinsip check and balances sistem itu biasanya terbangun secara lebih baik dibandingkan dengan sistem parlementer. Tetapi di sisi lain, sistem presidensial ini juga memiliki kelemahan. Jadi yang pertama, dalam sistem presidensial ini karena presiden memiliki posisi yang kuat, dia dipilih oleh rakyat, sementara di saat yang sama parlemen juga memiliki posisi yang kuat karena dia juga dipilih oleh rakyat, itu sering kali terjadi benturan atau konflik yang cukup kuat sehingga sering menimbulkan deadlock atau kelumpuhan. Kalau kita lihat atau belajar di Amerika itu seringkali terjadi shutdown pemerintahan atau pemerintahannya itu berhenti untuk beberapa waktu terakhir. Dalam eranya Donald Trump itu tahun 2019 kemarin itu juga terjadi shutdown pemerintahan. Itu karena adanya kebuntuan atau deadlock antara parlemen dan eksekutif. Yang kedua, kekakuan pemerintahan dalam batas waktu tertentu. Jadi karena adanya fixed term dalam masa jabatan presiden itu menyebabkan sistemnya menjadi kaku. Jadi jika ada perubahan politik yang cepat itu di mana ada anggapan bahwasanya perubahan politik yang cepat itu harus diikuti dengan perubahan kepemimpinan eksekutif, itu dalam sistem presidensial akan sangat sulit dilakukan karena presiden sudah memiliki masa jabatan yang sudah fix, bisa 4 tahun atau bisa 5 tahun. Presiden tidak bisa dijatuhkan. Ini berbeda dengan sistem parlementer di mana ketika terjadi perubahan situasi yang
mungkin dianggap salah satu penyelesaiannya melalui perubahan kepemimpinan eksekutif, parlemen bisa dengan mudah menjatuhkan presiden atau mengganti presiden. Kelemahan yang ketiga ini adalah dengan berlakunya sistem presidensial, apalagi melalui salah satu ciri sistem presidensial itu adalah diberlakunya sistem pemilihan presiden secara langsung, maka implikasinya akan muncul yang namanya sistem pemilu mayoritarian atau the winner takes all, the winners take all. Jadi karena dalam sistem pemilu presiden itu satu-satunya sistem pemilihan yang bisa digunakan adalah sistem mayoritarian. Kenapa sistem mayoritarian? Karena kursi presiden itu hanya satu gitu ya. Jadi kalau kita bicara atau kita belajar tentang sistem pemilu, itu ada sistem mayoritarian, ada sistem proporsional, di mana kalau sistem mayoritarian itu dalam satu daerah pemilihan hanya ada satu kursi yang diperebutkan. Kalau di dalam sistem proporsional ada beberapa kursi yang diperebutkan. Dalam sistem mayoritarian ketika hanya ada satu kursi yang diperebutkan, itu maka akibatnya itu terjadi apa yang dinamakan the winner take all. Jadi siapa yang menang dia yang mengambil semuanya. Jadi semua kekuasaan itu diambil oleh pihak yang menang. Terakhir yang ingin saya sampaikan itu adalah terkait dengan wewenang presiden dalam sistem presidensial. Jadi dalam sistem presidensial ini apa saja sebenarnya wewenang presiden? Yang pertama, wewenang presiden itu adalah kewenangan yang bersifat eksekutif atau menyelenggarkan pemerintahan berdasarkan konstitusi. Jadi dalam sistem presidensial itu rata-rata itu doktrin yang dipergunakan adalah presiden itu adalah pemimpin eksekutif tertinggi, dia tidak bertanggung jawab kepada siapapun kecuali kepada rakyat pemilihnya. Itu secara politik, sedangkan secara hukum dia bertanggung jawab kepada konstitusi. Karena dia bertanggung jawab kepada konstitusi, presiden harus tunduk dan patuh kepada konstitusi, atau presiden has to govern based on the constitution. Jadi wewenang presiden meskipun dia pemimpin eksekutif tertinggi, dia bukan pemimpin yang berkuasa mutlak karena kekuasaannya itu dibatasi oleh konstitusi. Yang kedua, wewenang presiden itu bersifat kewenangan yang bersifat legislatif atau mengatur kepentingan umum atau publik, atau to regulate public affairs based on the law and the constitution. Ini mungkin menjadi sesuatu yang aneh gitu. Presiden itu sebagai pemimpin eksekutif, kalau di wewenang yang pertama tadi adalah kewenangan yang bersifat eksekutif, menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan konstitusi, tetapi yang kedua ini juga ada kewenangan yang bersifat legislatif atau kewenangan untuk mengatur kepentingan umum atau publik, to regulate public affairs based on the law and constitution. Apa sebenarnya wewenang eksekutif dalam yang bersifat legislatif di sini? Jadi dalam sistem pemerintahan yang menganut trias politika, ada separation of power, maka sebenarnya kewenangan legislatif itu ada di parlemen atau di DPR, kewenangan eksekutif ada di presiden, presiden dan jajarannya, kewenangan yudikatif ada di pengadilan. Tetapi meskipun demikian, presiden memiliki kewenangan bersifat legislatif. Itu presiden bisa membuat aturan untuk melaksanakan undang-undang. Tetapi dalam negara yang menganut trias politika, itu biasanya kewenangan presiden untuk membuat peraturan turunan atau peraturan teknis pelaksanaan dari sebuah undang-undang itu harus berdasarkan mandat dari undang-undang. Jadi presiden tidak bisa serta-merta tanpa mandat apapun membuat satu aturan tertentu. Jadi ini yang disebut sebagai kewenangan derivatif, kewenangan yang diturunkan oleh sebuah undang-undang. Di Indonesia rata-rata semacam itu. Di Indonesia banyak undang-undang yang memandatkan agar pemerintah membuat peraturan pelaksanaan. Yang ketiga,
presiden juga punya wewenang yang bersifat yudisial. Jadi ini juga aneh. Jadi dalam trias politika yang kekuasaan yudisial itu ada di lembaga peradilan, tetapi di sisi lain presiden itu juga punya kewenangan yang bersifat yudisial. Tetapi kewenangan yang bersifat yudisial yang dimiliki presiden ini adalah dalam rangka pemulihan keadilan yang terkait dengan putusan pengadilan yang dianggap tidak sesuai dengan rasa keadilan. Bentuknya apa? Itu bisa mengurangi hukuman, memberikan pengampunan, menghapus tuntutan yang terkait dengan kewenangan pengadilan dan sebagainya. Jadi misalnya banyak contoh lah yang kita bisa lihat di Indonesia misalnya. Misalnya dalam beberapa waktu kemarin ada salah satu pimpinan KPK yang dituduh melakukan pelanggaran pidana, kemudian diproses oleh aparat penegak hukum, tapi presiden dengan kewenangan yang bersifat yudisial ini dia memerintahkan untuk menghapuskan tuntutan. Jadi dalam sistem presidensial itu presiden punya kewenangan ini. Dalam sistem parlementer sebenarnya ada juga kewenangan ini, tapi kewenangan ini dipegang oleh kepala negara, bukan oleh presiden sebagai kepala pemerintahan. Kewenangan keempat itu adalah kewenangan bersifat diplomatik, yaitu kewenangan menjalankan hubungan dengan negara lain, atau dengan subjek hukum internasional. Ini kewenangan ini berlaku baik dalam keadaan perang maupun damai. Kewenangan kelima ini kewenangan bersifat administratif. Ini untuk mengangkat, memberhentikan orang dalam jabatan-jabatan kenegaraan dan jabatan administrasi negara. Ini makanya semua pejabat negara baik itu di eksekutif, legislatif, yudikatif semuanya itu proses pengangkatan dan pemberhentian itu tetap dilakukan oleh presiden selaku kepala pemerintahan eksekutif, sebagai kepala eksekutif. Jadi sebenarnya secara itu sebenarnya ada kewenangan administratif gitu ya. Jadi bukan karena DPR kan lembaga independen, KPK lembaga independen, Mahkamah Agung lembaga independen. Kenapa SK-nya yang menandatangani presiden? Nah, itu sebenarnya kewenangannya bersifat administratif. Yang terakhir adalah kewenangan dalam bidang keamanan, yaitu untuk mengatur urusan di bidang keamanan, termasuk di sini adalah mengatur institusi keamanan maupun pertahanan. Jadi biasanya di banyak negara yang menganut sistem presidensial, presiden itu sekaligus menjadi panglima tertinggi angkatan darat, pemerintahan tertinggi militer. Jadi itu ada kewenangan merupakan perwujudan dari kewenangan dalam bidang keamanan. Saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan dalam bagian pertama dari pembahasan tentang sistem presidensial. Nanti di bagian kedua kita akan membahas tentang bagaimana sistem presidensial di Indonesia. Demikian sahabat-sahabat mahasiswa, jangan lupa selalu pantau kuliah-kuliah saya melalui channel YouTube agar Anda terus mendapatkan informasi paling update. Jangan lupa hidupkan notifikasi atau tanda lonceng, dan subscribe channel saya. Wallahumma fiqh lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.